ya sedang mengisi ya, sedang diskusi gitu ya. Jadi biar kelihatannya itu pembelajaran daringnya aktif sisanya ya. Oke, silakan diaktifkan dulu videonya, kameranya ya. Saya yang akan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bergerak ya di pembelajaran daring kali ini. Yang pertama dan utama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang sudah berkenan hadir di KBM daring ya sinkron kali ini. Dan saya mengajak ke seluruh siswa untuk nanti mengajak teman-temannya yang memang belum berkesempatan untuk ikut di Google Meet nanti untuk bisa video call dengan teman-teman yang sudah ikut di Google Meet menggunakan WhatsApp ya. Dan untuk presensinya saya tunggu sampai dengan jam 10 malam ya. Saya prinsipnya memberikan kemudahan. Terus berikutnya saya mohon maaf ya atas pemberian pelayanan pembelajaran yang belum bisa maksimal ya. Dan ternyata ketika saya dengar dari beberapa siswa ada kesulitan-kesulitan yang tugas harapannya saya mempermudah malah sementara ini malah ada kendala ya. Ini saya mohon maaf. Ya, untuk mengawali kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta tolong mungkin yang dari Rohis ya, yang bacaan doanya lebih sempurna untuk memimpin. Saya minta tolong sama Mbak Fajar Miatni, dipersilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pakai. Amin. Ya, amin. Terima kasih atas telah memimpin doa. Berikutnya anak-anakku mungkin sekitar kurang lebih 5 menit ya. Kita akan mendengarkan semacam spirit motivation ya, motivasi yang sifatnya bisa menggugah semangat kita ya. Kita hadirkan ya Mbak Fajar Miatni. Waktu sepenuhnya saya berikan kurang lebih sekitar 5 menit ya Mbak. Sekitar sampai dengan jam 10 lebih 11. Oke, waktu saya berikan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fajar selaku guru mapel dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa berkumpul bersama di yaumil akhir nanti. Amin. Seperti apa yang telah kita ketahui, bahwa pendidikan merupakan suatu yang sangat penting baik untuk kehidupan pribadi
ataupun bagi keluarga, bangsa, serta negara. Akan tetapi, yang disayangkan adalah kita semua dapat merasakan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. Tentunya kita tahu bahwa sebagian kecil saudara kita di daerah terpencil sangat sulit untuk dapat mengakses pendidikan. Pendidikan sangat sulit mereka dapatkan karena keterbatasan ekonomi serta keterbatasan akses yang memadai. Untuk itu, bagi kita yang memperoleh kemudahan untuk merasakan pendidikan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita, serta pendidikan juga dapat memutus rantai kemiskinan sebab kemiskinan kadang erat kaitannya dengan kebodohan. Untuk itu, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sebelumnya, mari kita berdoa agar kita dijauhkan dari ilmu yang kurang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Artinya, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diangkat, dan doa yang tidak didengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Oke, kita beri aplaus ya buat Mbak Fajar Miatni ya, luar biasa. Oke, yang bisa dipetik yaitu yang bisa saya tangkap ya. Yang pertama, kita wajib bersyukur ya atas kemudahan dalam kita melakukan pembelajaran, karena di luar sana ternyata banyak sekali kendala-kendala yang secara langsung menghambat bahkan bisa menunda pelaksanaan pembelajaran ya. Ada wilayah-wilayah yang terpencil yang belum bisa diakses oleh teknologi ya, apalagi dengan situasi pandemi ini otomatis bisa diprediksikan pelaksanaan pembelajaran belum bisa berjalan atau jauh dari apa yang ingin dicapai. Jadi kita wajib bersyukur ya. Nah, rasa syukur kita aplikasikan melalui perbuatan nyata ya. Jadi levelnya level konkret. Jadi sebenarnya pembelajaran pandemi kali ini tidak hanya siswa, guru, termasuk lingkungan sekolah harus bisa melakukan adaptasi dan terutama bagaimana cara melakukan improvisasi. Improvisasi itu mencari terobosan-terobosan ya. Dan saya mohon maaf sebagai guru belum bisa melakukan terobosan ya. Harapannya kemarin sih ada ini ya, kunjungan ya, home visit ya. Saya sudah tawarkan ya, tapi belum direspon ya. Dan informasi anak-anakku semuanya, insya Allah dalam waktu yang dekat lagi kalian semua akan mengikuti pelaksanaan penilaian tengah semester. Nah, untuk pertemuan kali ini saya sedikit pertama ya pembahasannya supaya nanti bisa selesai masalahnya, nggak menimbulkan masalah lagi. Kita sepakati dulu ya, apakah tugas yang saya berikan itu cukup waktunya sampai dengan hari Jumat atau perlu diperpanjang? Cukup. Perlu. Ya, perlu ya. Yang lain silakan. Yang lain ada cukup. Cukup, Pak. Cukup ya. Pak. Yang lainnya? Cukup, Pak. Cukup. Ya, oke. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Ya, siap. Oke. Nah, kalau insya Allah cukup berarti sampai dengan hari Jumat ya, batas tenggangnya. Yang mengumpulkan sesuai jadwal nilainya bisa maksimal ya. Hanya kemarin
ada yang lebih mengumpulkan lebih awal, saya ucapkan terima kasih ya. Ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ada satu perintah yang kemarin tertunda ya, ketika didemonstrasikan nggak 100% ya, yaitu perintah NS lookup. Nah, baik karena dirasa cukup, berarti untuk yang mungkin terlambat tidak apa-apa ya. Ya, saya prinsipnya masih menerima ya begitu ya. Pak, mau dibetulkan ya silakan. Prinsipnya saya masih menerima, tidak membuat satu apa ya kriteria sesuai kondisi normal ya. Karena ini kondisinya daring ya. Jadi harus ada kelonggaran. Nah, baik anak-anakku, izinkan saya menampilkan tampilan ya, ini screen ya. Nah, kita akan membahas ya sesuai dengan yang kemarin ya, yang sudah saya posting di Google Classroom. Apakah sudah terlihat, Mas dan Mbak semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, ini kebetulan saya sudah tampil presentasinya ya. Silakan kameranya diaktifkan ya, terus di screenshot ya. Nah, oke. Silakan kameranya diaktifkan terus di screenshot. Ini tak izinkan lagi ya. Oke. Kalau sudah ya, saya besarkan lagi ya, Mbak. Kurang besar ya. Nah, kita akan coba mengulas hal-hal yang sifatnya problematik ya. Jadi problematik itu kalau sebenarnya harus sudah dikuasai oleh siswa kelas 12, tapi realitanya belum dikuasai. Nah, itu kan problematik ya. Nah, istilahnya kalau tangganya manusia itu ya, tangganya manusia dari lahir sampai dengan dia mungkin jadi orang tua, manusia lahir itu secara fisik dia harus bisa merangkak dulu ya sebelum jalan. Setelah dia bisa jalan terus lari gitu kan. Nah, kelas 12 itu analoginya kamu posisinya sudah bisa lari gitu kan. Tapi ketika ditelusur ada yang belum bisa jalan sama sekali. Nah, ini kan problematik. Nah, ditambah lagi problematiknya pembelajarannya daring gitu kan. Yang harusnya mungkin kalau pelajaran tatap muka, pelajaran saya ini sekali tatap muka mungkin dalam 1 minggu ya, sekali atau 2 kali tatap muka itu ketemunya 9 jam pelajaran. Ya 9 kali 45 menit. Nah, kamu sinkron dengan saya hanya waktunya mungkin paling lama 60 menit atau 40 menit. Nah, ini ya problematik lagi ya. Nah, maka oleh karena itu problem-problem tersebut saya coba sederhanakan yang sekiranya bisa dilakukan oleh siswa ini ya. Nah, saya akan coba langsung ulas ya dari hal yang paling kritis ya. Yang pertama itu mengenai topologi. Oke, dan saya mohon maaf ini saya prakteknya dengan paket tracer yang versi desktop ini ya. Ya, karena biar tampilannya lebih jelas begitu ya. Prinsipnya sih hampir sama dengan paket tracer yang versi Android ya. Oke, saya coba jalankan dulu ya. Oke, ini mohon maaf. Nah, silakan bagi yang baru masuk, silakan screenshot ya. Pastikan kameranya aktif ya. Nanti absennya sampai dengan jam 10 malam ya. Termasuk yang belum bisa bergabung nanti bisa dengan ini ya, dengan WhatsApp. Oke. Apakah tampilannya terlihat ini anak-anakku semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sudah ya. Nah, ini saya mohon maaf ya, prakteknya pakai ini ya. Supaya nanti lebih luas ini ya tampilannya ya. Oke. Saya akan berbicara masalah yang pertama itu topologi ya di sini ya. Oke, yang berbicara yang pertama itu masalah topologi jaringan kabel, nirkabel maupun hybrid ya. Nah, di sini ada komputer ya. Awal mulanya evolusi jaringan itu awal mulanya jaringannya cuma kayak gini. Nah, gini. Jadi kalau mau nambah kayak gini loh, ini gimana ya supaya nanti bisa terhubung semuanya. Nah, jadi awal mulanya kayak gini. Saya coba tanya ya, dijawab coba. Yang tahu silakan boleh menjawab. Nah, kalau jaringannya, sambungannya atau topologinya kayak gini namanya apa? Masih ingat nggak? Kira-kira namanya apa? Di awal mulanya evolusi atau perkembangannya itu, atau kalau kamu masih bingung ya, topologi itu apa sih Pak? Itu ya.
Saya coba jelaskan ya, flashback ke belakang ya. Supaya nanti ketika ikut pembelajaran itu nggak tambah pusing ya. Karena dasarnya sudah paham. Jadi awal mulanya komputer, ini ya, awal mulanya jaringan, mohon maaf ya. Awal mulanya jaringan itu hanya terbentuk oleh dua komputer gini. Nah terus jadi masalah ketika saya mau nambah lagi lah. Nambah perangkat lagi supaya ini juga bisa connect ke sini, ini bisa connect ke sini, ini bisa connect ke sini, ini juga bisa connect ke sini. Semuanya bisa connect, ini juga bisa connect, ini bisa connect, ini juga bisa connect ke sini. Nah, terus akhirnya berkembanglah yang namanya susunan hubungan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, kalau hubungannya cuma dua, hubungannya cuma kayak gini ya. Hubungannya cuma dua, ini sama ini, ya, ya, maka disebut sebagai peer, ya. Peer itu sejawat gini ya, atau dianggap punya level yang sama, ya, levelnya sama, itu peer, ya. Jadi punya kesejajaran itu ya. Kalau kamu bingung peer itu kamu punya sahabat gitu kan. Ya, kamu dekat dengan satu orang ya, yang paling dekat itu kan, satu orang, mungkin orang tua, kakak atau sahabat itu kan, peer atau yang sejawat itu ya. Nah, kelemahannya di sini ya, berarti hanya dua komputer tok ya yang bisa berkomunikasi. Ya, sama seperti saya ketika ngajar siswa, hanya yang saya ajar itu cuma satu anak tok gitu kan. Ya, otomatis siswanya pasti akan paham. Tapi kalau saya ngajar 100 anak ya, otomatis siswanya kepahamannya beragam itu ya. Nah, setelah adanya topologi peer-to-peer terus berkembang karena kebutuhan jaringan itu tidak hanya mensuplai dua perangkat aja, jadi sini ke sini atau sebaliknya. Nggak kayak gini ya, berkembang. Ya, berkembang jadi kayak gimana, Pak? Oke, evolusinya itu akhirnya lahirlah yang disebut topologi. Kalau di sini ya, di paket tracer lahirnya yang disebut dengan topologi star. Ya. Ya, ada lagi topologi apa ya, ring, bus, ini kita nggak bahas ya. Yang kita bahas yang bisa dipraktekkan. Yang tidak bisa dipraktekkan nggak perlu dibahas dulu. Ya, itu jadi nambahan masalah ya. Membahas sesuatu yang nggak bisa dipraktekkan itu problematik. Nah, gini kan. Nah, kenapa dianggap sebagai star, Pak? Itu kan. Jadi star itu prinsipnya gini ya. Oke, ini tak print screen lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan star itu prinsipnya masing-masing komputer ini satu ya, dua, terus tiga ya, sampai di sini lima ya, sini lima, sini empat. Itu masing-masingnya itu punya kabel ya, ini punya kabel, ini punya kabel, ini punya kabel ya, punya kabel satu-satu ya, dan terpusat semua ke sini. Nah, ke satu titik. Nah, maka disebut sebagai star ya. Ya, contoh ya, ini contoh ya. Ini tak bikin kayak gini. Nah, saya bikin gini ya. Oke. Nah, gini ya. Ini star. Jadi kalau gini terus dibilang, Pak, ini topologi bus, Pak. Bukan, ini star. Ya, kalau enggak, kalau supaya lebih paham gini aja. Ini perangkatnya, hubnya kita matikan ini kan. Ya, ini matiin ya. Ini kita matikan ya. Klik ya. Mati semua jaringannya, ya kita tarik ya, mati semua. Jadi yang dimaksud dengan star itu ada satu sentral, ya sentralnya itu sebagai simpulnya jaringan. Jadi kalau simpulnya mati ya udah selesai gitu kan. Sama seperti kamu punya HP tetheringan gitu kan, wireless gitu. Oh yang bagi koneksi internet mati Pak gitu. Hotspotnya dimatiin, kita nggak bisa. Nah itu sama aja dengan topologi star ya. Jadi satu perangkat ya digunakan secara bersama. Nah, oke. Dari penjelasan saya paham, oke, bedanya antara topologi. Jadi topologi ada dua ya. Sementara yang dibahas ada dua. Jadi yang pertama itu sambungan ke perangkat langsung, kayak gini namanya topologi peer to peer gitu kan. Atau pasangan satu alat ke alat yang lain ya. Contoh Bluetooth gitu kan. Bluetooth hanya satu ya, pemancarnya siapa, penerimanya siapa. Nggak bisa, setahu saya nggak bisa ya, Bluetooth untuk 10 perangkat itu nggak bisa. Jadi Bluetooth remote itu
Contoh konkret topologi satu device atau satu perangkat untuk satu tujuan. Itu contoh. Berkembang jadi topologi star kayak gini. Nah, terus tambah lagi masalahnya ini ya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu memberikan solusi menambah masalah baru. Jadi seperti saya ya, anak nggak bisa konfigurasi, saya berikan pengujian. Tapi pada saat pengujian ternyata nggak bisa buka file itu. Jadi solusi yang saya berikan nambah masalah lagi gitu kan. Nanti saya ngasih solusi lagi nambah masalah lagi ya, seperti itu yang namanya pengetahuan ya. Nah, oke, saya akan coba jelaskan ya masalahnya di mana Pak. Oke. Supaya jelas masalahnya ini saya akan langsung demokan. Ya, nanti demonya jadi pertemuan kali ini yang penting paham dulu ya. Yang penting paham dulu. Ya, dan tidak ada tugas. Ya, nek nggak paham gimana, Pak? Kalau nggak paham ya lihat video lagi gitu. Nggak paham lagi gimana, Pak? Ya berdoa, jangan lupa libatkan Allah itu ya. Nah, saya akan ngasih IP address dulu di sini ya. Nah, supaya jelas masalahnya di mana, Pak. Kalau udah kayak gini kan udah bagus, Pak. Lebih dari satu perangkat yang bisa connect ini kan. Yang pertama saya kasih IP address dulu ya, semua perangkatnya. Saya buat satu jaringan. Oke. Sebenarnya materi kelas berapa ya? Kelas 10 ya. Oke, udah. Nah, terus kita beralih ya. Di sini ada keterangan real time. Saya rubah ke mode simulation, ini kan. Nah, biar tahu ini masalahnya di mana. Oke, masalahnya kayak gini ya. Perhatikan ya. Ini saya buat di Paint dulu sebentar ya. Gini, masalahnya gini. Jadi, misal ya, PC 1 mau komunikasi dengan PC 0 gini ya. Ya, terus PC 2 juga mau komunikasi dengan PC 0. Terus PC 4 juga mau komunikasi dengan PC 0. Nah, ibarat ini manusia ya. Ya, ini misalkan ini Mbak Fajar ya. Fajar Miatni ya. Saya kasih FM ya inisialnya. Terus ini saya, Fajar Bahrun ya. Terus ini Dimas Prasetyo. Terus ini Ari Kurniawan. Ini contoh aja ya. Ternyata yang mau ngajak ngobrol Ari Kurniawan itu 1, 2, 3 gitu kan. Dan Ari harus jawab di waktu yang sama. Waktu yang sama. Ya, kira-kira Ari pusing nggak? Saya tanya nih. Halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terdengar. Kalau ada satu orang diajak ngobrol 3 orang sekaligus, kira-kira bisa jawab nggak? Tidak. Gantian Pak jawabnya Pak. Gimana? Gimana? Jawabnya gantian paling. Jawabnya gantian. Oke, Gus. Kita coba ya. Kalau di komputer gimana, Pak? Oke. Kita lihat di sini ya. Nggak pusing. Nah, ya, pusing. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, caranya ini klik ya. Pak, kalau di desktop gimana, Pak? Di desktop bisa, tapi saya belum bahas sekarang ya. Yang penting tahu dulu lah. Ya, PC 1 mau ngajak ngomong dengan PC 0. Ya. Jadi ini posisinya PC 1 sama PC 0 itu belum kenal. Ya, ini ruwet ya sebenarnya kalau saya mau jelasin lengkap rinci gitu kan. Ini saya pakai bahasa human language ya, bahasanya manusia ya, jangan pakai bahasanya jaringan. Karena kalau bahasanya jaringan itu kamu harus baca buku minimal 30-40 halaman. Itu hanya untuk membahas masalah komunikasi data. Nah, kalau dengan saya insya Allah hanya dengerin 5-10 menit insya Allah paham. Nah, PC 1 mau ngobrol dengan PC 0 udah ya. Terus PC 3 ini mau ngobrol dengan PC 0 juga. Terus PC 2 juga mau ngobrol dengan PC 0. Jadi yang ngobrol 1, 2, 3 yang ngajak ngobrol PC 0 ya. Kita lihat ya. Kamu lihat baik-baik ya. Nah, pesannya masuk semua kan. Nah, kebakar ya. Udah ya, itu aja ya. Nah, itu kebakar ya. Paketnya gagal diterima. Di sini keterangannya valid gitu kan. Nah, kita nggak perlu sementara ini
mempelajari ini apa sih Pak ICMP, ini apa sih Pak ARP, ya ruwet ya, nek enggak tatap muka saya katakan ruwet gitu. Enggak perlu dibahas dulu. Yang penting oh ternyata yang tadinya gini ya. Ya kan tadinya kan gini kan. Jaringan komputer tadinya 2 Pak. Nah oke. Ini saya print screen lagi ya. Nah tadinya 2 gini. Ya ini tadinya 2 gini kan. Wah kurang komputernya Pak. Ya terus ditransformasikan ke sini. Nah bisa dibikin banyak. Wah keren Pak, jadi bisa ada beberapa komputer dalam jaringan ya. Space-nya itu jadi banyak gitu kan. Yang tadinya guru hanya ngajar 2 siswa gitu kan, bisa jadi ngajar 30 anak gitu kan. Ya ternyata solusi itu menimbulkan masalah baru. Ya, itulah sifatnya manusia ya, selalu ada kekurangan karena sifat dasar manusia itu tidak sempurna. Nah, setelah itu, oh ya Pak, jadi masalah ya Pak ketika PC 1 terus ini ngobrol bareng-bareng gitu kan. Maka di sini hub ya hanya bisa mengizinkan komunikasi 1 kali. Ya. Atau yang disebut tadi istilahnya itu gantian. Ya. Gantian woi ngobrolnya gitu kan. Jangan bareng-bareng pusing gitu kan. Kok ngomong apa sih gitu kan. Nah, maka harus gantian. Nah, metode gantian ini disebut sebagai Collision Domain Multiple Access ya, CDMA. Ini teorinya. Teorinya perlu dipelajari Pak anak SMK, saya rasa belum genting ya, belum penting untuk dipelajari. Ya, karena kamu posisinya siswa. Mungkin naik mahasiswa ya penting lah dipelajari gitu kan. Yang penting paham dulu. Oh iya Pak. Ternyata kalau jaringannya tambah banyak itu masalahnya juga ada. Ketika ada yang mengajak komunikasi lebih dari 1 perangkat, akhirnya ada istilah tumbukan atau istilahnya tabrakan atau istilahnya collision ya, nabrak datanya. Nah, terus gimana Pak? Ya, terus hadir lagi suatu alat yang mengevolusi kelemahan itu. Jadi kalau namanya evolusi itu menyempurnakan hal-hal yang sifatnya kurang. Jadi yang kekurangannya itu disempurnakan, diminimalisir. Hadirlah perangkat yang namanya hub. Ini ya, ini saya delete dulu ya. Hadirlah nama perangkat namanya hub. Mohon maaf, switch ya. Jadi ini hub, ya ini switch. Untuk mengatasi kekurangan itu. Nah, gimana Pak? Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini hapus dulu. Nah, terus ini ada switch ya. Oke. Kita replace ya alatnya ya. Oke. Nah, oke. Udah gini ya, ini posisinya. Jadi switch ini ya, saya mohon maaf nggak bisa nge-proof yang telat ya. Ini saya lagi jelasin. Jadi kalau nanti ada anak yang bilang, Pak saya sudah join tapi belum diizinkan, ya mohon maaf ya, ini lagi jelasin. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sudah ada evolusinya. Evolusinya apa Pak? Pakai switch. Nah gimana switch itu bisa mengatasi masalah itu kan pertanyaannya. Nah, switch itu bekerja secara 2 arah. 2 arah tuh gini. Nah, jadi 2 arah gini. Nah, maka switch kan simbolnya kayak gini ya, 2 arah. Saya ngomong juga saya bisa dengerin gitu kan. Kalau bingung 2 arah itu gimana, itu kalau kamu lihat orang itu debat gitu kan. Orang berdebat itu kan ya ngomong sama dengerin gitu kan. Nah, itu 2 arah ya. Dan itu bisa dilakukan. Seperti kamu pakai telepon ya, itu 2 arah. Tapi kalau pakai handy talkie ya ganti gitu kan. Satu dengerin, satu ngomong gitu. Nah, di sini hadirlah sebuah alat namanya switch untuk mengatasi problematika ketika ada satu perangkat diajak ngobrol bareng. Misal ya, PC 1 ngobrol dengan PC 0. PC 0 juga ngajak ngobrol dengan PC 1. PC 3 ngajak ngobrol dengan PC 0. PC 4 ngajak ngobrol dengan PC 0. Ya kan ruwet gitu kan. Waduh, banyak banget ini yang ngajak ngobrol itu kan. Komunikasinya semakin padat itu kan. Maka hadirlah switch untuk mengatasi masalah tersebut. Maka switch dipandang sebagai perangkat yang full duplex gini ya.
Jadi bisa bercakap-cakap, kirim terima dengan waktu yang sama. Lah kok bisa Pak? Itu kan. Wah, ajaib ya. Nah, jadi kalau yang namanya belajar itu sampai sampai kamu berpikir, wah saya kepengen tahu kok bisa ya, itu kan. Sebenarnya teknologi juga ajaib. Kamu bisa ngobrol dengan saya di waktu yang kamu di rumah itu kan. Kok iso ya? Kalau masih ingat ya dulu mainan telepon pakai benang itu, pakai kaleng itu kan. Kan dirambatkan energinya pakai benang ya. Sekarang kamu ngobrol dengan saya, energinya dirambatkan kemana? Ke udara itu kan. Itu kan ajaib ya. Istilahnya kayak kita belajar ilmu gaib gitu ya. Nah, jadi yang namanya pengetahuan itu bisa berevolusi apabila manusianya itu sendiri itu punya rasa ingin tahu. Gitu. Rasa ingin tahunya nggak ada, ya nggak ada semacam evolusi. Nah, kita akan coba ya di sini ya. Kita uji. Ya, contoh. Kita kirim ya, misalnya PC 0 ke PC 1 ke PC 0. Ya. Lagi ya. PC 0 juga ngobrol dengan PC 1. Ini ya bolak-balik ya. Nah. PC 3 ke PC 0. Ini ya. PC 2 ke PC 0. Oke. Kita mainkan. Nah, oke. Ada tumbukan enggak? Ada yang kebakar apa enggak? Kita lihat ya. Ya, di sini keterangannya in progress ya. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, ini udah jam 10.34 ya. Oke, ini sebenarnya materi kelas 10 ya. Kelas 10 sama kelas 11. Kelas 10 jaringan dasar, kelas 11-nya ini proses komunikasi kayak gini ada di mata pelajaran teknologi layanan jaringan ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini centang ya tadi ya. Ini centang tadi. Oke, untuk mempercepat ini tak banterin ya. Oke. Tak kencengin. Oke. Oke, terus kita lihat di sini keterangannya sukses. Ya. Oke, keterangannya sukses. Jadi semua paket itu terkirim semuanya. Nah, sementara di sini evolusi dari switch itu bisa mengatasi masalah. Oke, jadi switch dengan adanya switch ya, mau kayak gimana proses kirim terimanya, mau rebutan atau mau gimana, tidak ada istilah ini ya, tumbukan data atau data yang korup rusak ya. Oke, dari ini sudah bisa dipahami bedanya switch sama hub. Jadi kalau hub itu ini ya, ini hub ya. Oke, hub ini ya. Jadi Pak bentuknya hub kayak gimana Pak? Ya, bentuknya portnya sedikit. Ya, portnya sedikit. Nah, kalau switch portnya lebih banyak, ukurannya lebih gede. Ya. Nah, ini kalau switchnya Cisco ya. Dan harganya lebih mahal ya. Jadi prinsip yang harus kamu kuasai dulu. Oh ya, saya tahu kalau hub itu komunikasinya harus gantian. Ya, kalau switch komunikasinya bisa bareng-bareng, bisa rebutan. Ya, prinsipnya itu ya yang harusnya sudah kamu pahami. Nah, lanjut lagi anak-anakku semuanya. Nah, ternyata evolusi ini masih ada permasalahan. Oke, masalahnya di mana, Pak? Sampai akhirnya kita harus menggunakan istilahnya router. Ya, oke, gini. Kok router itu hadir buat apa sih, Pak? Itu kan. Nah, jadi semua perangkat teknologi atau hasil iptek itu berangkat dari kekurangan iptek sebelumnya. Nah, jadi, ada hasil iptek yang kurang, ya diperbaiki oleh peneliti. Ya, peneliti itu memperbaiki hasil iptek sebelumnya. Ada kontribusi ke ilmu pengetahuan yang baru. Ya, nah, gimana Pak masalahnya? Saya lihat kok nggak ada masalahnya, aman-aman aja. Nah, oke. Sekarang kita akan coba simulasikan dari ini kita simulasikan ya. Ini saya buat baru lagi, ya. Nah, agar terlihat ya masalahnya di mana. Oke, kita masih menggunakan switch ya. Ini ada PC. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Oke. Nah, oke gini ya. Nah, terus mungkin kamu tanya ya, Pak, kok nggak langsung hijau ini Pak? Ya, ada proses namanya learning ya. Switch mempelajari port mana yang terhubung, interface mana yang terhubung,
ya. Karena switch itu harus memetakan tabel ARP ya. Saya nggak akan bahas sekarang ya, kita bahas yang topik-topik yang ringan-ringan dulu. Nah, yang akan kita bahas itu masalah yang ada di switch. Masalahnya gimana sih Pak? Nah, kita kasih IP address dulu ya. Oke. Nah, biar kamu tahu switch sama router itu keunggulannya di mana. Ya. Jadi kalau selama ini kamu belajar kalau beda jaringan pakai router, kenapa dibikin beda jaringan ini? Nah, ini kita akan jawab ya problematika yang mungkin belum dipahami oleh siswa by proses ya, melalui proses. Nah, jadi ini problematikanya kayak gini, Mas Mbak semua. Suara saya masih bisa didengar? Halo? Halo, suara saya masih bisa didengar? Masih ya. Masih. Nanti siswanya tidur semua nanti ini. Enggak tidur ya. Putus. Oke. Nah, jadi gini ya masalahnya ya. Mohon diinterupsi ya, naik suaranya nggak jelas ya. Pak diulangi Pak gitu kan, suaranya putus-putus gitu. Nah, masalahnya gini. Jadi ketika PC 0 ya mau berkomunikasi dengan PC 3. Ya, mau komunikasi ya. Ya, jadi ini ngirimnya satu arah ya. Nah, satu arah. Oke, gini ya. Nah, ibaratnya ini kelas ya. Ini itu kelas. Ya, segini itu kelas ya. Ya, satu kelas isinya ada 4 anak gitu kan. Si ini Ari Kurniawan ya. Nah, ini misalnya Iksan. Nah, ini contoh aja ya. Nah, Mas Iksan itu mau ngobrol dengan Ari ini kan. Ya, terus di sini ada Mbak Fajar, terus ada Mas Rizky, ada Mas Yuga misalnya ya. Yuga ini kan. Nah, Iksan mau ngobrol sama Ari ini. Nah, terus Yuga kepengen ngobrol sama si Mbak Fajar ya. Nah, terus yang ini diem-diem baik ini kan, misal ya. Mas Rizky-nya diem karena mungkin lagi nge-game gitu kan. Nah, ternyata yang diharapkan itu saya hanya pengen mendengar Mas Ari Kurniawan aja. Jadi Mas Iksan tuh karena ngobrolin sama Mas Ari ya cukup saya dengar suaranya Mas Ari. Terus Mas juga pengen ngobrol sama Mbak Fajar ya hanya dengar suaranya Mbak Fajar. Terus di sini posisinya Mas Rizky lagi ngegame ya. Lah berisik temen sih ngobrol baik kan. Lagi konsentrasi ngegame. Nah, ternyata switch itu belum bisa mengakomodir kebutuhan itu. Ya ini kebutuhan ya. Jadi ketika ada teknologi, ada kebutuhan baru. Kalau kamu dengar dulu waktu belum ada ini ya WhatsApp ya, waktu belum ada industri level 4 atau internet LTE itu ya 4G itu masih 3G kan kamu pegang HP hanya bisa telepon doang. Terus timbul masalah gimana supaya HP saya bisa browsing Pak, gimana supaya saya itu ngobrol itu hanya cukup pakai kuota. Nah kebutuhan itu belum bisa dipenuhi di teknologi 3G, terus hadirlah 4G, terus sekarang hadirlah di Jepang 5G gitu kan. Jadi akan berevolusi terus. Karena sifatnya manusia itu akalnya akan semakin berkembang. Nah itulah ya. Jadi kalau kita diberikan akal itu harus bisa dimaksimalkan ya. Karena Einstein itu 4% ya. Kemampuan otaknya yang orang yang jenius banget itu 4%. Dari 100%. Kita hanya 1%. Nah terus hadirlah namanya perangkat namanya router. Ya simbolnya kayak gini. Fungsinya gimana? Jadi ketika Mas Iksan ngobrol dengan Mas Ari, yang lainnya nggak akan terganggu. Nah ini contoh ya, contoh ini. Kita masuk ke simulasi, ini contoh ya. Nah ini PC 0 Mas Iksan, kepengen ngobrol dengan Ari. Ini contoh ya. Kamu lihat pesannya langsung direct ya, direct itu maksudnya gini ya. Oke, apakah pesan tersebut ini ya pesannya langsung ke sini atau pesan ini nyebar dulu ke sini?
ini nyebar ke sini, terus pesan ini nyebar ke sini. Harusnya kan pesannya direct ya, direct itu langsung ke sini. Kalau mau ngobrol sama Ari ya ngobrol aja sama Ari, jangan sama saya gitu kan. Nah, tapi di jaringan enggak, kita lihat ya. Nah, nyebar kan. Nah, oke. Nah, ini baru yang kedua direct ya. Oke. Ini kecepatan ya, sebentar. Nanti tak lambatin. Tak ulangi ya. Ini tak tambahin satu perangkat lagi. Ini 192.0010 misal gini ya. Oke. Ini saya ulangi lagi ya. Oke. Dan ini oke. PC 0 mau ngobrol dengan PC yang baru ini ya, 5 ya. Nah, gini ya. Ini tak lambatkan ya. Ini tadi kecepatan. Oke. Nah, apakah langsung ke PC 5? Dia nyebar dulu. Nah. Oke, nah nyebar kan. Wah, ibaratnya nyebar itu suaranya gema itu kan. Harusnya kamu ngomong sama Ari aja, saya nggak perlu dengar suaranya kamu, bising tahu gitu kan. Nah, ketika pesannya nyebar itu kalau di jaringan namanya broadcast gitu kan. Nah, kenapa nyebar, Pak? Ya, jadi pertanyaan kenapa pesannya nyebar? Jadi kan gini kan. Jadi pesannya nggak langsung direct ya ke sini ya, nggak. Tapi nyebar dulu. Nah, kenapa nyebar? Karena di sini kita menggunakan perangkat yang namanya teknologinya namanya Ethernet. Gini kan. Ethernet. Ethernet itu sifat mendasarnya itu aksesnya rebutan ya. Kenapa rebutan? Karena sifatnya multi akses ini. Ya, siapa yang dulu ya yang bisa gitu kan. Jadi rebutan. Ibaratnya guru ngasih hadiah ini. Siapa yang bisa push up pakai satu tangan tak kasih uang 1 juta gitu kan. Rebutan anaknya itu kan. Oh, nggak ada giliran-giliran, maunya rebutan. Nah, itu teknologi Ethernet. Jadi kenapa nyebar kayak gini? Karena posisinya rebutan. Nah, harusnya ketika ada komunikasi ya PC 0 ke PC 3 ya ini aja. Terus hadirlah sebuah perangkat yang namanya router. Ya. Ini saya ganti ya. Hadirlah sebuah perangkat yang namanya router. Oke. Ini contoh. Nah, terus di sini ada switch ya. Saya pindah gini ya. Nah, oke. Saya akan pindah. Nah, oke. Terus saya tambah lagi sini switch ya. Nah. Oke. Kita rubah jadi kayak gini. Jadi hadilah perangkat yang namanya router. Ya. Nah, router ini ya saya tampilkan di sini ya. Router ini fungsinya ya jadi ini ada router. Nah, ketika PC 0 mau komunikasi dengan PC 0 dengan PC 1 ini ya, dua-duanya ini mau komunikasi. Pesannya nggak akan mungkin nyebar ke sini. Jadi pesannya nggak akan mungkin nyebar ke sini. Ini saya silang ya, nggak akan mungkin. Tapi hanya berputar di wilayah sini saja, berputar di sini. Mau nambahin komputer satu lagi, misal gini ya. Ya, mau nambahin komputer satu lagi gini. Nah, ini mau komunikasi ke sini, ini ya. Pesannya nggak akan mungkin nyebar ke jaringan sebelah. Karena apa? Router akan membatasi traffic. Ya, karena fungsi router itu mempelajari paket. Ini paketnya ditujukan untuk komputer di jaringan mana? Oh, komputer di jaringan atas, Pak. Oh, berarti paketnya tidak akan nyebar ke jaringan sebelah. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan coba praktekkan ya, gini. Ini contoh ya. Oke, oke, ini routernya tak nyalain dulu. Ini nyala ya. Oke, ini routernya nggak tak apa-apain ya, yang penting kamu tahu dulu. Ini IP address-nya saya ganti ya. 192.011.
Ya, IP address-nya saya ganti. IP2. Dan ini tidak ada gateway ya, supaya kamu, yang penting kamu paham dulu. Oh, ini ada router itu kelebihannya di mana? P3 misal. Nah, udah ya gini ya. Nah, perhatikan ini. Ketika ya PC3 mau komunikasi dengan PC6, gini ya. Nah, jadi saya buat screenshot lagi ya. Jadi gini. Ketika PC3 mau komunikasi dengan PC6, apakah pesannya akan nyebar ke sini? Nyebar ke sini, nyebar ke sini, ya kita lihat ya. Oke, kita jalankan. Oke ya, kita lihat ya, ini pesannya nge-broadcast ke sini apa enggak? Nyebar apa enggak? Oke. Nah, oke, pesannya enggak nyebar ke sini ya, sama router disilang. Oh, pesannya bukan buat sini, untuk jaringan sini saja. Jadi kalau mau bising-bising, ribut-ribut di sini aja. Nah, jadi saya bantu ya di sini ya penjelasannya ya. Jadi ketika suatu PC ya, ini ya PC ya, tujuan komunikasinya ke PC 6, nah ini kan masih dalam satu jaringan. Ya, karena posisinya ada di satu switch ya, bisa dianggap satu jaringan. Nah, PC 3 mau komunikasi dengan PC 6, Pak. Maka pesannya hanya akan berputar di jaringan tersebut. Jadi muter-muter di sini pesannya. Tidak akan dibagi ke sini. Ya. Analogi yang lain, misal misal ada siswa yang namanya Aldi itu. Aldi 12 TKJ 3. Saya manggil Aldi ini. Saya tanya ke wali kelasnya dulu. Ke guru ya atau yang piket. Aldi itu kelas berapa? 12 TKJ 3. Maka suara saya pada saat saya nyari Aldi, saya belum kenal Aldi nih. Saya akan masuk ke 12 TKJ 3. Nggak akan mungkin saya masuk ke 12 TKJ 1 dan 2. Karena yang saya cari itu Aldi, gitu kan. Nah, router ini fungsinya untuk memberikan filter terhadap lalu lintas data yang tidak diperlukan. Jadi kalau tujuannya PC 6 ada di jaringan atas, ya nggak perlu pesannya disebar ke sini. Nah, mungkin kamu bingung, Pak, kenapa ada istilah nyebar pesan? Ya, ini perlu saya jelaskan. Nah, nyebar pesan ya. Oke, saya akan coba gambar di sini ya, biar kamu paham. Jadi di sini itu ada switch ya, ini switch ya. Gambarnya gini ya. Terus di sini ada PC. Terus di sini ada PC. Ini ada PC. Terus ini PC. Anggap ini segini itu satu jaringan. Karena hanya ada satu switch ya. Jadi kalau ada satu switch, anggap satu jaringan. Nah, ketika PC1, ini PC1, ini P2, 3, 4 gini ya. PC1 mau komunikasi dengan PC4, ya. Langkah pertama supaya PC1 kenal dengan PC4, dia akan bertanya satu-satu ke perangkat yang ada di switch tersebut. Ya, misalkan dia akan bertanya ke sini, "Kamu PC1 bukan?" Nah, terus setelah itu dia akan bertanya ke sini, "Kamu kamu PC4 bukan?" Terus bertanya ke sini, "Kamu PC4 bukan?" Jadi itu proses saling mengenal, saling menyapa. Karena PC1 nggak tahu posisi PC4 itu ada di mana. Seperti kamu sedang kenalan dengan teman kamu, saudara kamu yang dari jauh, dilalah di satu kelas dengan kamu nggak kenal orang-orang yang ada di situ. Nah, komputer akan memandang gimana cara supaya saya kenal. Nah, kamu harus kenalan dengan semua orang. Nah, itu cara kerjanya komputer. Ya. Jadi yang pertama dia akan mengenal, tanya ke PC yang sebelah. "Kamu PC4 bukan?" Terus tanya ke sini. "Kamu PC4 bukan?" Terus tanya ke sini. "Kamu PC4 bukan?" Setelah ketemu PC4, baru dia berhenti untuk saling kenal. Nah, pesan ini dari PC1 ke PC2, 3, 4 disebar, itu namanya broadcast. Ya. Jadi broadcast itu terjadi satu kali. Ya. Ketika ada kehadiran perangkat yang belum dikenali. Ya. Itu ya maksud saya ya. Jadi di sini anak-anakku, kita setelah belajar yang pertama membedakan antara fungsi hub tadi ya udah tak jelasin.
terus fungsi switch ya. Terus yang terakhir yaitu fungsi router ya. Saya jelaskan kalau hub dia bisa menghimpun jaringan lebih dari satu komputer, tapi kelemahannya hanya bekerja kirim terima satu kali, satu waktu ya, harus gantian. Terus kalau switch bisa dengan bergantian, tapi tidak bisa memfilter traffic ya. Traffic yang tidak diperlukan itu tetap akan membroadcast. Nah, sedangkan router akan menyaring traffic yang diperlukan. Jadi itulah keunggulan masing-masing perangkat. Dan mana yang Pak yang terbaik? Yang terbaik sementara ini yaitu router. Karena bisa memfilter traffic yang diperlukan. Ya, contoh misal guru sebagai router di kelas ya. Saya sudah membagi siswa menjadi 6 kelompok satu kelas. Nah, terus dalam satu kelompok itu ada anak yang ribut gitu kan. Yang lain akhirnya kedengeran semuanya. Nah, supaya nggak kedengeran ya, yang ribut itu saya keluarkan. Ini kelompok ini yang ribut silakan ke kantin aja gitu kan misal ya. Terus di kantin itu mereka tetap ribut. Nah, suaranya nggak akan masuk ke ruang kelas. Nah, prinsipnya kayak gitu. Jadi router fungsinya akan memfilter traffic mana yang diperlukan dan memfilter traffic mana yang tidak diperlukan dan dibuang. Gitu ya. Nah, pertemuan kali ini ya udah nggak terasa ya jam 10.54 kita baru membahas nomor 1 ya, hanya nomor 1 ya. Mohon maaf ya. Ya itu ya yang bisa saya sampaikan ya, nanti saya rekam videonya ya. Itu tidak ada praktek. Saya bagi untuk ininya ya. Saya bagi untuk saya bagi ininya ya, daftar hadirnya ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan ya, Mas, Mbak semuanya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, ini sudah bisa bertanya. Itu sudah saya bagi ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk soal tanggal 13. Nah, ini saya belum dapat info dari kurikulum, tapi saya baca info dari kurikulum itu keterangannya tatap muka terbatas ya, tapi sifatnya masih simulasi. Jadi kalau sifatnya simulasi mungkin belum semua ya, belum semua bisa diundang sekolah ya. Ya, tapi nanti kalau misalkan itu nanti ada info ya, Mas, saya segera akan sampaikan ya, Oke, mungkin itu ya, itu sudah saya bagi ya, mohon maaf ya. Aku bisa orang bisa jelasnya full ya, ini warna waktunya terbatas ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, daftar hadirnya sudah saya bagi ya. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.